Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, Pemprov DKI Jakarta terus berbenah menyambut perhelatan Akbar Asian Games. Namun beberapa kebijakan Pemprov DKI menuai kontroversi. Seperti pemasangan bendera peserta Asian Games menggunakan sebuah bambu, serta menutup kali sentiong atau kali hitam dengan kain hitam demi menutupi kali yang bau dan kotor. Jelang perhelatan Akbar Asian Games 2018, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berbenah. Salah satunya dengan mempercantik kawasan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun kali sentiong atau kali hitam yang berada di samping Wisma Atlet kotor dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu kenyamanan para atlet. Pemprov DKI Jakarta akhirnya menutup kali ini menggunakan jaring tipis lantaran pembersihan sungai tidak kunjung rampung. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, kali hitam ditutup dengan kain hitam berbahan nilon atau biasa disebut kain wiring ini untuk menanggulangi polusi dari kali hitam. Instruksikan memang untuk setelah saya berdiskusi dengan beberapa orang pakar, salah satu caranya adalah dengan mengurangi proses penguapan dari sungai itu. Penguapannya adalah dengan diberikan kain penutup sehingga tidak terjadi proses evaporasi itu penguapan. Dengan penguapan dikurangi, maka harapannya nanti dari hilir sudah dikurangi potensi polutannya, dicegah, di lokasi yang ada kita kurangi pencahayaan panas matahari sehingga mengurangi evaporasi, harapannya tidak tercium. Kali sentiong ditutup kain hitam jaring pekan lalu. Kali ditutup kain berukuran 100 meter persegi dengan panjang 700 meter di sepanjang aliran kali. Kain disanggah dan diikat dengan kawat baja di atas permukaan kali. Tindakan Pemprov DKI Jakarta ini menuai kontroversi lantaran dianggap tindakan sia-sia karena tidak akan mampu menghilangkan aroma tidak sedap. Berbeda dengan Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Palembang yang juga menjadi tuan rumah Asian Games 2018 lebih memilih untuk mensterilkan aliran sungai yang kotor dan bau. Sungai Sekanak yang sebelumnya tercemar dikeruk dengan alat berat hingga sedalam 3-4 meter. Sungai pun menjadi bersih dan aroma baunya berkurang. Kini kawasan ini menjadi objek wisata air. Sebelumnya tindakan Pemprov DKI Jakarta yang memasang tiang bendera peserta Asian Games menggunakan bambu juga sempat menuai polemik. Namun Pemprov DKI Jakarta mengatakan pemasangan tiang bendera dari bambu merupakan inisiatif warga demi ikut meriahkan Asian Games 2018. Tim Liputan, JAK TV. Kami terima kasih bahwa media dunia telah ikut memperhatikan Asian Games dan media internasional selalu belanja beritanya ya dari media domestik. Ya, dan bisa untuk membahas hal mengenai kali sentiong ataupun yang biasa disebut dengan kali sentiong ataupun kali hitam yang memang telah dilakukan oleh media lokal. Tidak hanya media lokal namun media asing ini ya Pak Yayat ya. Ini di studio akan membahasnya bersama Pak Yayat Supriyatna selaku pengamat tata kota. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat ya Pak Yayat? Alhamdulillah. Sehat. Baik Pak Yayat, ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini terus mengupayakan untuk pembersihan kali sentiong ataupun kali hitam ini. Sejauh ini Pak Yayat sudah ke sana Pak, dan bagaimana perkembangannya? Ya begini, saya kan sering mengamati di wilayah Kemayoran. Dalam beberapa kegiatan terakhir ini saya banyak memantau di kawasan tersebut. Yang jelas yang terlihat sekarang ini adalah pola pendekatan instan untuk mengatasi persoalan lingkungan. Sebetulnya untuk mengatasi persoalan pencemaran yang terjadi di sungai tidak ada pola instan. Dia merupakan sebuah proses yang cukup panjang. Karena ini menjadi persoalan adalah ada pencemaran dari bau akibat pengendapan dari sedimentasi, limbah dan segala macam. Yang menjadi pertanyaan berapa tebal limbah itu. Sudah sangat menumpuk. Sudah menumpuk. Dan posisi kali tersebut sebetulnya berada persis di cekungan. Jadi ibaratnya kalau dia aliran sungai, ketika dalam cekungan mengalami pelambatan dan kemungkinan terjadi penumpukan sedimentasi. Dan itulah yang sudah lama terjadi sehingga baunya cukup lumayan. Nah pertanyaan kenapa baru sekarang? Menurut pengamatan saya, ada kemungkinan selama bulan Desember, Januari, Februari, Maret kita musim penghujan kan. Aliran air cukup tinggi,
penguapan atau evaporasi tidak terjadi karena sekarang kan dengan musim kemarau panasnya tinggi, penguapannya tinggi, baunya pasti akan mulai berasa, dan begitu, air itu kan terbatas sehingga mungkin kekuatan dari sedimentasi lumpur yang sudah berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun berada di situ, itulah yang membuat persoalan baunya menjadi sangat menyengat. Baik, Pak Yayat, ini kan letak dari Kali Hitam ini bisa dikatakan tadi bentuknya cekung begitu. Apa ini merupakan kendala tersendiri? Iya, menurut saya ini dari sisi aliran air itu mungkin terjadi pelambatan. Sungai yang lurus akan berbeda dengan sungai yang berkelok-kelok, ya kan. Kemungkinan setiap kelokan, kita misalnya belajar dari yang suka banjir tuh di daerah Kampung Pulo, ya kan. Itu sungainya juga melingkar, cekungan gitu. Jadi akan melambat pastinya. Dia melambat kecepatannya, apalagi kalau dalam kondisi kemarau seperti ini. Nah, kita bisa bayangkan ketika airnya berkurang, limbahnya tinggi. Dan yang menjadi pertanyaan, mengapa di cekungan itu? Ya, tidak di tempat lain. Apakah sepanjang Kali Hitam baunya sama tidak? Betul. Ya kan? Mengapa di situ dianggap sangat tinggi dan kenapa ditutup tidak seluruhnya? Ya kan, ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Jadi kalau memang pada cekungan itu kemungkinan potensi pengendapannya tinggi, itulah persoalannya. Baik. Nah, yang jadi tantangannya selalu kenapa ini nggak dikerjakan? Terkait dengan tidak dikerjakannya ini, bulan Februari lalu Presiden Jokowi sempat memantau langsung yang memang telah ditemani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertanyaannya adalah kenapa hingga saat ini belum juga dikerjakan? Iya, ada kemungkinan Sungai Senyum ini tidak prioritas dalam program RKPD pemerintah daerah. Mungkin sebelumnya dalam musrembangnya dia tidak menjadi target skala prioritas karena berpikir kondisinya dianggap normal dan pencemaran tidak terjadi. Karena kalau, mungkin masih bulan penghujan tadi. Iya, itu tadi. Kalau dia tidak menjadi prioritas dan tidak bersinergi dengan program percepatan Asian Games, mungkin dalam dinas sumber daya airnya tidak menjadikan dia segala prioritas. Sehingga ketika terjadi masalah, kan ditanya, ada nggak anggarannya di situ? Ada nggak programnya di situ? Kalau tidak ada kegiatan, tidak ada anggaran, kan tidak bisa dieksekusi, ya kan? Artinya mungkin ditutuplah dengan cara yang instan seperti ini untuk menutupi segala persoalan yang ada di bawahnya. Baik, nah ini Pak Anies sempat mengatakan bahwa kejadian ini bisa dikatakan berkat dari yang lalu. Ini menurut Anda gimana nih, Pak? Kalau kita hanya setback ke belakang, artinya ini hanya mencari persoalannya, siapa yang salah, siapa yang tidak bekerja dan sebagainya. Nah, kita katakan saja bahwa ini fakta, fakta yang kita hadapi. Kita menghadapi menghadapi situasi kondisi yang memang tidak pas. Ya kan, dengan waktu yang sangat terbatas baru ketahuan masalahnya. Betul. Kalau ketahuan masalahnya sudah lama, pasti harusnya dikerjakan. Nah, berarti ini ada persoalan pemantauan di lapangan yang tidak maksimal, atau mungkin ada institusi dari SKPD atau unit pelaksana yang tidak melaporkan atau tidak memasukkan program. Jadi ada kemungkinan selama ini harus diketahui bahwa penanganan persoalan penanganan sungai itu kan tidak menjadi prioritas lah, misalnya orang pada sibuk pada persoalan transportasi, pemukiman dan sebagainya. Nah, disinilah menjadi catatan penting di dalam dinas sumber daya air ini masuk tidak. Nah, dulu kan biasa orang ribut kalau di Jakarta, ini sungai nasional itu urusan pusat. Nah, ini sungai lokal. Nah, tanggung jawab ini. Nah, tanggung jawab dari Pemprov begitu ya. Nah, ini bisa dikatakan Sungai Kali Hitam ini kan ataupun Kali Hitam letaknya berada tepat di dekat Wisma Atlet. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak, sebentar? Nah, sebetulnya begini, ketika perencanaan desain kawasan itu harusnya pengelola, mungkin apakah pengelola kawasan Kemayoran atau Inasoknya atau siapapun yang bertanggung jawab itu ketika mendesain, dia harusnya tidak di dalam wilayahnya saja. Betul. Ketika ada kawasan yang dianggap kurang mendukung, lingkungannya juga harusnya kan dilaporkan dan dikoordinasikan. Pak, ini ada masalah terkait dengan sungai yang kelihatannya akan mengganggu. Pertanyaan, yang bangun rumah susunnya tapi yang nangani kali ini siapa? Karena mungkin tidak dianggap prioritas tadi ya. Nah, Pak itu tadi. Kalau misalnya penataan kawasan itu bukan hanya pada site-nya, pada lokasinya, ada radius jarak yang mungkin dianggap mengganggu lingkungan, harusnya masuk. Baik, Pak, ya tahan dulu komentarnya karena bisa kami harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Newsroom Today.